ketiga akan membuat podcast mata pelajaran sosiologi yang bermaterikan teori sosiologi yang baru saja kita pelajari. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Dina Fianti. Perkenalkan, nama aku Talita Sasatika. Perkenalkan, nama saya Zara Mulisdawan. Mari kita mulai podcastnya ya. Tahu nggak sih, tadi pagi tuh aku ada kejadian yang kayak itu tuh kejadiannya itu pas mau berangkat sekolah. Kenapa tuh? Aku kan lagi naik motor tuh sama ayah aku kan, boncengin aku di belakang. Tiba-tiba di tengah jalan mogok. Kok bisa mogok? Ternyata tuh ayah aku tadi malam tuh pulang kerja, si bensinnya itu dikit lagi udah mau habis. Pas nganterin aku ke sekolah habis di tengah jalan. Terus gimana tuh? Ya aku sama ayah aku nuntun motornya ke pom bensin terdekat. Terus di situ juga kan pas mau bayar aku tuh aku lihat harga si bensinnya kan, alhamdulillah tahun ini mungkin turun gitu kan. Soalnya ya aku bayar lumayan murah tuh. Oh iya, aku ada pertanyaan nih buat kalian harus jawab ya. Iya. Nih, bensin ini kan harga tuh sering naik sama turun kan. Pernah nggak sih lagi naik drastisnya itu ada peristiwa yang kayak gede banget gitu? Ada, jadi waktu itu aku pernah lihat di sosial media gitu, kayak beritanya lumayan beredar, tapi ini beberapa tahun belakangan. Tahun berapa tuh? Jadi teman-teman, waktu itu sempat ada tragedi demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM pada tahun 2012 yang diawali pada bulan April 2012, di mana pemerintah Indonesia mengumumkan rencana untuk kenaikan harga BBM subsidi sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi subsidi energi dan mengatasi defisit anggaran. Rencana ini dipicu oleh meningkatnya harga minyak dunia dan beban subsidi yang semakin berat bagi anggaran negara. Tapi bukan cuma sampai situ. Dilanjut lagi di bulan Juni 2012. Pemerintah secara resmi mengumumkan rencana kenaikan harga BBM subsidi yang mencakup harga premium dan solar. Kenaikan harga BBM direncanakan sebesar 33% untuk premium dan 15% untuk solar. Pengumuman ini memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Nah, karena itu masyarakat tuh kayaknya mereka nggak siap gitu kalau harga BBM naik. Kayak mereka mikir mungkin kenaikan harganya terlalu drastis. Jadi di tanggal 27 Juni 2012 demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai kota di Indonesia, termasuk Jakarta, Surabaya, Jogja, dan Makassar. Aksi protes ini diorganisasi oleh berbagai kelompok mahasiswa, juga buruh dan masyarakat umum yang merasa keberatan dengan kebijakan pemerintah yang sudah dikeluarkan sebelumnya, yaitu kenaikan harga BBM. Selanjutnya tanggal 28 Juni 2012 terjadi lagi protes semakin meluas dan semakin intens. Di Jakarta, ribuan demonstran turun ke jalan untuk mengekspresikan ketidaksetujuan mereka terhadap kenaikan harga BBM. Terjadi bentrok antar demonstrasi dan aparat keamanan di beberapa lokasi. Jadi kayak demonya tuh lumayan ricuh gitu. Setelah itu tanggal 29 Juni 2012. Jadi dia tuh emang berturut-turut gitu. Di tanggal 29 Juni, pemerintah mengadakan pertemuan dengan perwakilan mahasiswa dan kelompok masyarakat untuk mencari solusi atas ketegangan yang terjadi. Namun, negosiasi tersebut tidak membuahkan hasil yang memuaskan bagi semua pihak. Jadi, kayak mereka tuh diskusi cuma nggak menghasilkan apa-apa. Lanjut lagi di tanggal 30 Juni, ini masih di hari yang berturut-turut. Meskipun ada upaya dari pemerintah untuk meredakan ketegangan, demonstrasi terus berlanjut dengan intensitas yang bervariasi. Beberapa aksi protes berakhir dengan kekerasan dan ada laporan mengenai kerusakan properti serta penangkapan demonstrasi. Itu saking rusuhnya ya guys, jadi sampai ada kekerasan gitu, sampai aksi itu cukup ricuh.
Lanjut lagi di tanggal 1 Juni 2012, pemerintah akhirnya melaksanakan kenaikan harga BBM sesuai rencana yang telah diumumkan sebelumnya. Jadi setelah demo yang dilakukan, pada akhirnya pemerintah tetap mengambil keputusan seperti yang awal direncanakan, yaitu menaikkan harga BBM. Setelah Juli 2012, demonstrasi dan protes mulai mereda seiring dengan waktu. Namun dampak dari kenaikan harga BBM tetap dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam bentuk inflasi dan peningkatan biaya hidup. Jadi kan kalau misalnya kenaikan harga BBM itu berpengaruh bagi ekonomi masyarakat kan, kayak jadi mereka tuh harus menyiapkan dana lebih untuk mengisi BBM-nya gitu. Panjang juga ya. Iya, itu waktu itu ricu deh. Oh iya, pada tahun itu tuh harga kenaikannya tuh berapa sih? Nah, kalau untuk premium waktu itu bensinnya harganya 4.500. Nah, terus yang untuk solar itu harganya sekitar 4.500 juga. Nah, setelah kenaikan itu gratis naiknya, jadi premium tuh jadi harganya 6.000-an gitu. Terus yang solar tuh jadi 5.000-an, 5.500-an. Iya, jadi tuh itu 6.000 tuh per liter. Jadi kan kenaikannya lumayan drastis sampai 33%. Jadi Ini naik banget. iya, makanya banyak masyarakat yang nggak setuju karena kenaikannya cukup drastis gitu. Ya bisa saja itu uangnya buat keperluan lain gitu, makanya mereka menolak. Wah, pantes di tahun 2012 ini aku lihat pernah lihat tuh harga transportasi itu naik. Jadi karena si bensin ini ya. Iya, transportasi umum tuh jadi naik harganya gara-gara harga bensinnya kan juga naik ya. Aku mau nanya lagi sih ke kalian. Kan akhir-akhir ini di sosiologi itu kan banyak membicarakan, mempelajari gitu kan tentang teori-teori. Nah, tuh termasuk kan ada 3 tuh, teori fungsionalisme, konflik, sama interaksi simbolik. Nah, itu tuh termasuk apa sih demokrasi ini tuh? Nah, salah satunya itu teori konflik sosial atau pertentangan. Seperti yang kita tahu, teori konflik itu adanya pihak yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Jadi kan karena masyarakat sama pemerintah tuh nggak satu pendapat, jadi muncullah konflik dan terjadinya demo. Ya karena satu pihaknya itu nggak setuju. Ada lagi nggak tuh selain konflik? Ada. Itu namanya teori fungsionalisme. Karena waktu itu minyak dunia itu semakin naik dan subsidinya juga semakin berat. Nah, itu juga berpengaruh dengan harga BBM di Indonesia. Iya, jadi pemerintah karena alasan tersebut pemerintah tuh memutuskan untuk menaikkan harga BBM-nya. Iya gitu. Sebelum kita akhiri ini, kita mau ngasih tahu ke teman-teman video demonstrasinya secuplik ya. Oh ya, makasih ya guys sudah mau jawab pertanyaan aku yang sangat amat panjang ini. Oke, nggak apa-apa banget, kita juga jadi saling berbagi. Oke guys, itu podcast yang kami tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.